Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, kita pagi hari ini boleh memasuki minggu terakhir di bulan Desember. Kita tahu tinggal dengan hitungan hari, mungkin kurang 3 hari kita akan memasuki tahun yang baru di 2025. Nah, kita percaya saudara sepanjang tahun 2024 ini kita bisa melewati bersama-sama ya, meskipun ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, tapi satu hal, Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap mengiring kehidupan kita sampai pagi hari ini. Baik, oleh karena itu mari kita mau bersama-sama pagi hari ini menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik untuk kita semuanya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa di pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh memasuki minggu terakhir di tahun 2024 ini. Kami percaya Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami, meskipun ada banyak badai kehidupan, ada banyak pergumulan, tetapi satu hal kami yang tahu, Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang terus menopang akan setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh dimampukan melalui hal-hal yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang di hadapan-Mu dengan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kami menaikkan rasa syukur kami melalui pujian yang akan kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pagi hari ini Tuhan, yang akan memimpin jalannya ibadah di pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya nanti. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas gereja-Mu, hadirat-Mu turun atas jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga Tuhan kami boleh merasakan Engkau ada, Engkau melawat setiap pribadi kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau pagi hari ini bersukacita di hadapannya. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari sekali lagi kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur. Amin. Bersuka. Mari angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi katakan, Engkau baik, baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari saya mengajak semuanya kita bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan
lagi bersama-sama katakan, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu berubah. Haleluya. Coba yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara bisa memberikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari di pagi hari ini kita mau bersama-sama menerima berkat Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih meriah lagi saudaraku. Dengan penuh pujian, katakan bersuka, bersuka di hadiratnya. Nyanyi puji dia, tiuplah sangkakala, katakan musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama sekali lagi. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama mengatakan, sebab Tuhan baik. Yes, Engkau baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi, Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, dengan tanganmu naikkan pujian. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik,
sekali lagi bersama. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Yes, Engkau Tuhan yang baik yang terus memimpin hidup kami Tuhan. Oh, Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, kalau kita pagi hari ini ya, kita bisa boleh bersama-sama berkumpul berhimpun di tempat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semuanya menaikkan sekali lagi pujian bagi Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam Ruh. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersama-sama memuji Tuhan lebih dahsyat lagi di pagi hari ini. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Sekali lagi bertemu, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari sekali lagi kita bersama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau bersorak-sorai dan bertepuk tangan di nama Tuhan. Bertemu kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu.
kita masuk di refren, saudaraku, saudariku, kita bisa menunjuk saudara-saudara kita kanan kiri kita. Amin. Yuk kita mulai dari awal. Bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Tunjuk saudaramu, yuk. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi bersama-sama ya. Saudaraku dan saudari, ayo tunjuk kanan kirimu saudara. Sekali lagi. Oh saudaraku dan saudariku, mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan bersuka cita. Amin. Haleluya. Untuk menyongsong tahun 2025 ini, kita mau lebih bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Ya, meskipun ada banyak pergumulan, meskipun banyak badai kehidupan dalam hidup kita, tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan. Amin. Kita sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau bergoyang boleh buat Tuhan. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yuk bersama-sama katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat hatiku. Amin. Bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yuk lebih semangat lagi saudara, kita mau bersama-sama bergoyang bagi Tuhan. Oh. Kau satu penuh kasih, dua, amin, tiga penuh kuasa. Kau ada waktu suka, ada waktu setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku apa? Amin.
sama-sama bergoyang buat Tuhan lebih lagi, mau? Yuk kita katakan, Yesus kaulah sahabat. 1, 2, 1, 2, 3. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Katakan yuk kanan kiri, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dah. Sekali lagi Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, menari, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorainya saudaraku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah di pagi hari ini kita boleh semakin memiliki hati yang selalu setia kepada Tuhan. Ya Bapak, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu tuh, mari saudara saya mengajak untuk kita sekali Yesus, tetap Yesus, sampai Tuhan memanggil kita. Kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita di pagi hari ini untuk menerima Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena anugerah dan pertolongan di sepanjang 2024 ini. Kami banyak melewati hal-hal yang kadang tidak kami mengerti. Dalam keadaan apapun, dalam setiap musib kehidupan kami. Tapi yang kami tahu Tuhan terus menopang. Tuhan yang terus memberikan damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari
saya mengajak untuk setiap kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali lagi, di setiap musim kehidupan, yes, kami memberikan kekuatan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, kami tahu Tuhan, yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, kami percaya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi bersama-sama katakan Yesus. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau terus mengingat Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, selamanya mengikut Yesus.
Sungguh berkata terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Yes Tuhan, sebab Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami berterima kasih untuk sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Kau menjadi Allah yang setia, yang terus menopang, yang terus memberikan kekuatan, sumber kehidupan dalam hidup kami. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, ditinggikan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita memenuhkan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Angkat suaramu. Yesus, kami merindukan akan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Lawatanmu turun atas gerejamu, lawatanmu turun atas jemaatmu di tempat ini. Sikara para malabaya. Haleluya, kemuliaan hanya bagi namamu, keagungan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, Engkau yang selalu setia. Terima kasih. Selamanya Yesus, katakan harapanku. Ini doa kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi Yesus, sekali Yesus, saya serahkan pada Pak Ma Yesus, harapanku, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih dan pertolongan Tuhan atas kami, sampai detik terakhir di tahun 2024, kami tetap bisa bertahan. Kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan kami tetap hidup sampai hari ini. Yes Tuhan. Semuanya karena anugerah. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, yang sebentar akan kami tinggalkan, kami terus diingatkan oleh Tuhan. Berkat Natal turun atas kami. Amin. Berkat damai sejahtera Allah meliputi kami semuanya. Amin. Dan biarlah Tuhan menyongsong tahun 2025. Kemelut yang pernah kami alami di tahun 2024 juga akan berakhir, akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan buat kami semuanya.
Oleh karena itu Tuhan, terangi kami terus dengan terang kasih-Mu yang ajaib, yang menolong dan memberikan pengertian, pemahaman yang terus diperbarui oleh Tuhan. Sehingga menyongsong tahun 2025 Tuhan, kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami memuji, kesempatan kami mempermuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam pujian Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus dari hati ke hati, sehingga kami semuanya Tuhan, ketika mendengar suara-Mu, kelegaan yang kami alami, kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, dalam beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2024. Ya, kita sudah memperingati Natal dan kita masih dalam suasana Natal. Kita ingin dari apa yang Tuhan katakan dalam peristiwa Natal, kita melepaskan diri kita dari semua kemelut, dan biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan buat kita semuanya yang hadir. Nah Bapak Ibu, kita masih dalam tema yang sama, Surya Pagi Melawat Kita. Ya, sampai dengan nanti tanggal 1 tema kita masih tetap dan ada subtemanya nanti. Kita akan melihat sekali lagi dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78 dan ayat 79. Ya, biarlah perkataan ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Yuk kita akan baca bersama-sama dua ayat ini dengan keras tentunya. 2, 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis Injil yaitu Lukas, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia seperti dikatakan dalam ayat 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Ya, yang diam dalam persoalan, dalam pergumulan, mungkin dalam kemelut, dalam problem-problem. Tuhan datang untuk memberikan kepada kita kelegaan. Nah, secara khusus seperti yang hari Natal kemarin tanggal 25, tujuan yang paling kita butuhkan adalah mereka yang diam dalam naungan maut. Ketika mau percaya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan dan pasti diselamatkan. Nah hari ini Bapak Ibu, tema kita atau subtema kita adalah kelegaan dalam Kristus. Ya, kita akan baca dalam surat 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. Ini adalah perkataan Rasul Paulus yang saat itu di dalam pelayanan dia hanya seorang diri. Yuk kita akan baca bersama-sama dengan keras satu ayat ini, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Korintus pasal 2 ini, judul perikopnya adalah kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Hari itu Paulus terjun di dalam pelayanan, dia tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan lahan, Tuhan sudah menyediakan tempat, dan tempat itu sudah dibuka oleh Tuhan untuk satu pekerjaan mulia, yaitu apa? Pengabaran Injil. Tetapi ketika Rasul Paulus sampai di tempat itu, ya secara khusus di Troas, tiba-tiba hati Paulus ini tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena Paulus melihat, loh kok tidak ada yang melayani? Kok tidak ada orang yang terjun di dalam pelayanan?
Makanya kemudian Rasul Paulus menuliskan dalam ayat 14 tadi, di dalam kesendiriannya dia tahu bahwa Tuhan tetap memberikan pemeliharaan. Makanya dia berkata, tetapi syukur bagi Allah. Kenapa Rasul Paulus bersyukur? Karena di dalam Kristus, Paulus tahu Tuhan itu selalu membawa jalan kemenangan. Nah, jadi artinya kalau seandainya kita di luar Kristus bagaimana? Engkau yang hari ini sedang merasa sendirian, engkau akan semakin tercekam. Engkau yang hari ini mungkin sedang punya problem, kemudian tidak mempunyai teman, tidak punya orang yang bisa diajak bicara. Nah, kecenderungan kita ketika kita sedang punya problem, kita malah menarik diri. Nah, Rasul Paulus ketika itu tidak. Dia ketika di dalam kesendirian, dia malah semakin mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu sekali lagi seperti yang dikatakan, dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, jadi kita yang hari-hari ini mungkin punya problem-problem yang kadang-kadang mungkin saudara merasa bahwa capek lah, punya teman pun juga percuma, punya orang-orang dekat juga gak percuma. Kenapa? Orang dekatku tidak tahu perasaan hatiku. Orang-orang dekatku juga malah mencibir. Ketika aku mungkin sedang curhat, aku sedang ngomongin berbagai hal persoalan hatiku, problemku, orang malah gak mau dengar, malah nyalah-nyalahkan. Yaitu kecenderungan kita. Nah, ini yang perlu kita atasi Bapak Ibu. Ketika kita sebentar nanti tahun 2025 memasuki tahun yang baru, kalau kita masih punya problem yang lama, 2025 yang seharusnya kita bisa mengalami yang namanya berkat Tuhan, bisa mengalami terang kasih Tuhan. Terang kasih Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang kembali gelap. Makanya dalam tema kelegaan dalam Kristus inilah kita bersama-sama belajar, ya, supaya jangan sampai kegelapan itu kembali meliputi kita, jangan sampai. Kenapa? Seperti yang banyak orang katakan secara khusus dari pemerintah. Nanti di tahun 2025 itu semuanya akan semakin berat, secara khusus dalam bidang ekonomi. Ya, pemerintah ini sedang menggodok yang namanya PPN, penambahan nilai itu 12%, dari 11 menuju 12. Bapak Ibu yang mungkin hari ini tidak terlalu punya banyak uang, dengan kenaikan nilai 11 menuju 12, kelihatannya cuma nambah 1 kelihatannya. Tapi ahli ekonom berkata penambahannya itu bukan cuma 1%. Kalau dihitung dari nilai 11%, penambahannya itu hampir 10%. Jadi ketika Anda beli sesuatu barang dengan nilai yang kemarin cuma 11%, Anda tanpa sadar sedang nambah 10%. Kalau nilainya mungkin cuma 10.000 nggak terasa Bapak Ibu. 100.000 juga nggak terasa, 1 juta masih belum terasa. Tapi kalau Anda mulai bisnis dengan ratusan juta, 1% itu membuat kepala itu pusing. Kenapa? Karena nilai keuangan, ya secara khusus kalau orang bermain uang di bank, ya berapa bunga bank hari ini? Kita nabung paling bunganya hanya 0, mungkin 0,5, 0,4 itu 1 tahun. Jadi artinya apa? Dalam hitungan hari, hitungan bulan, nilai itu tidak mempunyai arti. Kemudian tiba-tiba Anda berdagang, Anda mungkin beli barang atau jual barang, tambah 1%. Ya secara khusus kalau kita mau hitung-hitungan secara rinci, berapa kita dirugikan. Nah itulah sebabnya pemerintah memberikan peringatan, ya yang tidak perlu jangan sampai Anda beli. Anda yang hari ini mungkin sudah dicukupkan misalkan punya 1 sepeda motor, cukup, ya sudah, nggak perlu nambah lagi. Yang sudah punya mobil, cukuplah. Kenapa? Karena kalau Anda beli, itu pun akan menambah beban. Ya belum BBM dan lain sebagainya. Nah persoalan-persoalan ekonomi itu akan sangat juga mempengaruhi kehidupan keluarga Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya hari ini ketika kita mau mendengar perkataan firman Tuhan, kemudian kita tidak mau selesaikan, ya maaf kata, di tahun 2025 Anda akan semakin mengalami beban hidup yang berat. Ya persoalan rumah tangga sudah banyak, ditambah ekonomi, ditambah hal-hal yang lain, bisa membuat orang itu putus asa. Nah tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah menikmati lawatan Tuhan. Ya sekali lagi,
menikmati lawatan Tuhan yang akan memberikan jalan kelegaan. Ya, sengaja saya berikan gambar Yesus memandang sesuatu yang jauh, sesuatu yang mungkin sangat-sangat bagi kita tidak ketahui, tetapi bagi Tuhan, kalau Tuhan yang memandang, Tuhan kemudian memberikan lawatan untuk kita semuanya. Saya berani jamin, pastikan bahwa kelegaan itu pasti akan kita alami semuanya. Amin. Baik, kita akan mengeksposisi dari Injil Lukas pasal 1, kita akan perhatikan 67 sampai dengan 74. Ya, Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 74. 8 ayat. Yuk kita terlebih dahulu akan baca ayat 67 dan ayat 68 bersama-sama. 2, 3. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Bapak Ibu, jadi untuk kita bisa bersama-sama mengalami yang namanya lega. Orang kalau lega gimana? Ya, secara khusus orang-orang yang baru saja sakit, sembuh dari sakit, orang itu akan menunjukkan satu sikap gini. Aduh, enak, itu lega. Orang keluar dari penjara, baru keluar dari pintu penjara, ya pintu gerbang. Rata-rata tidak langsung pergi ngeloyor gitu, enggak. Tapi berhenti sejenak di depan pintu penjara. Kalau orang itu bawa tas-tasnya diletakkan, kemudian orang itu ngapain? Pasti gini. Lega, plong. Demikian juga Anda yang sedang punya beban, ketika beban itu bisa diselesaikan, Anda pun akan menghela nafas panjang. Lega. Anda akan berkata bagaimana? Urusanku sudah selesai. Tetapi sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana kelegaan itu bisa kita alami? Bagaimana terang kasih Tuhan, surya pagi itu bisa melawat kita, kemudian kita ini plong. Nah, dari ayat 67 dan ayat 68 yang pertama Bapak Ibu, ternyata kelegaan atau kelepasan itu bisa dilalui melalui suara pujian. Jadi kalau kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengutarakan hati kita melalui suara yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka suara pujian itu membuat hatimu tuh plong. Kenapa kok bisa plong? Ya, ternyata kalau secara ilmu medis, orang bisa memuji Tuhan itu sedang melepaskan stres. Makanya di sini saya tuliskan pujian syukur akan memberikan kelegaan dalam hati, dalam pikiran. Itulah sebabnya kenapa Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena Daud tahu yang paling sulit untuk bisa memuji Tuhan adalah jiwa, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Jadi kita masing-masing punya jiwa. Nah, waktu kita sedang punya problem, coba suruh nyanyi. Mungkin kita lebih suka nyanyian lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu sedih. Ya memang sesaat waktu kita melakukan menyanyikan lagu-lagu sedih, rasanya itu kayaknya lagu ini cocok nih buat aku nih. Tapi ternyata tanpa sadar ketika engkau ikuti sesuatu yang setara dengan hatimu, lagu sedih itu akan membuat dirimu semakin tercekam. Tapi coba kalau kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan, itu bukan lagu sedih, tetapi itu adalah lagu pengagungan, lagu yang memberikan sebuah pujian untuk Tuhan, yang dimana seperti apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur, Tuhan hadir di tengah umat yang memuji. Kenapa? Karena waktu kita sedang memberikan pujian kepada Tuhan, dari sesuatu yang buruk, tiba-tiba suasana itu bisa baik.
Tapi kalau kita masing-masing kalau mau bersama-sama ngecek, waktu kita punya problem, suka memuji atau lebih suka ngomel. Ini yang kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Tapi kecenderungan hati kita kan ngomel. Dan saya mau berikan perkataan, orang ngomel itu artinya orang yang sedang tidak bersyukur. Orang yang sedang tidak bersyukur artinya juga sedang dalam tanda kutip menghujat Tuhan. Loh kenapa? Jelas janji firman Tuhan itu dikatakan berulang-ulang. Seperti tadi dikatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Jadi Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang cuma-cuma. Dengan mana Ia akan melawat kita? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Ada beberapa orang kalau sedang mengalami problem selalu membandingkan dengan orang lain. Kenapa ya bukan si A saja yang ngalami, kenapa harus aku? Kenapa ya kok orang itu enak-enak, kenapa aku harus yang menanggung? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam suratnya Rasul Paulus, surat Korintus, Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kalau Anda sedang kena problem, Anda sedang punya persoalan, Tuhan tahu, kamu pasti kuat. Lah kalau yang sedang tidak punya problem, bagaimana? Ya jawabannya sama, Tuhan tahu, orang itu kalau orang itu sedang kena problem, dia tidak kuat. Makanya apa? Problemnya kelihatannya ringan. Nah sama kita yang hari ini sedang punya masalah, Tuhan tahu bahwa dirimu adalah orang yang kuat, katakan amin. Makanya kalau saudara hari ini sedang punya problem, artinya apa? Oh kamu bisa, kamu bisa. Saya berani mengatakan begini, ini analoginya begini. Bapak Ibu mungkin dalam keluarga, kadang-kadang Anda yang salah satu yang paling sering disuruh. Sama di dalam perusahaan juga seperti itu. Ada orang-orang tertentu disuruh terus, disuruh terus, disuruh terus. Nah kadang-kadang antar karyawan berkata, bos, kenapa yang disuruh terus aku, toh kan itu ada karyawan yang lain. Anak juga berkata, mah, pak, kenapa yang disuruh kok aku terus, bukan si A, bukan si B. Orang tua atau bos akan berkata, loh kamu tuh lebih bisa daripada yang itu, makanya sering tak suruh. Jadi artinya ketika Anda lebih banyak disuruh, Anda lebih banyak mengerjakan sesuatu yang mungkin rasa-rasanya berat, orang itu sedang memberikan kepercayaan di dalam dirimu. Kalau Anda tidak dipercaya, ya Anda tidak mengerjakan. Nah Tuhan memberikan sebuah jalan keluar ketika Anda merasa berat. Ketika Anda merasa bahwa wah ini sudah enggak masuk akal. Perkataannya sekali lagi diulang dalam ayat 68 tadi. Terpujilah Tuhan. Kita kalau ngomong terpujilah Tuhan mungkin agak susah. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan perkataan yang sangat simpel. Apa itu terpujilah Tuhan? Haleluya. Jadi Anda sewaktu berkata haleluya, itu Anda sedang memuji Tuhan. Dan saya membaca kata haleluya itu dari kata halel. Halel itu kalau dalam bahasa Arab itu memakai kata halal. Kenapa kok jadi halal? Iya, sesuatu yang kita pujikan, sesuatu yang kita terima dengan ucapan syukur itu akan menjadikan itu halal. Persoalan-persoalan berat ketika mendengar kata haleluya, apa yang terjadi? Persoalan itu langsung rontok. Ya kalau Bapak Ibu pernah mendengar kesaksiannya Daud Tony, ex dukun dari Solo. Ya sampai hari ini dia masih terkenal, tapi bukan sebagai dukun, sebagai hamba Tuhan. Dia sebelum bertobat dia menceritakan, dia sudah mendengar namanya Gilbert Lumindong. Dia mendengar bahwa pendeta ini termasuk pendeta keren, sakti katanya.
orang sakit bisa sembuh, orang lumpuh bisa berdiri, bisa berjalan. Nah, si Daud Tony ini berpikir, sehebat apa orang ini? Nah, suatu hari Pendeta Gilbert itu ada KKR di Solo selama kurang lebih 3 hari. Si Daud Tony ini mau mencoba si Gilbert. Nah, sewaktu di mana Gilbert sedang KKR, Gilbert ini kan seringkali berkata, oh haleluya, oh haleluya. Kan Gilbert gayanya seperti itu. Nah, sewaktu di mana Daud Tony hari itu mau mencobai Gilbert Lumindong dengan rapalan ilmunya, ketika ilmu itu sedang dirapalkan, kemudian mulai terjadi serangan, wus, tiba-tiba di atas mimbar Gilbert Lumindong berteriak, oh haleluya. Bapak Ibu percaya tidak percaya dari kesaksiannya Daud Tony, ilmunya Daud Tony detik itu langsung rontok, Daud Tony-nya itu terpental. Hari pertama itu dicoba sampai 3 kali dan singkat cerita Daud Tony terpental 3 kali. Dia pulang dengan berpikir, ilmu apa ini? Kok hebat sekali, dengan kata haleluya bisa menjatuhkan diriku. Dia diskusi dengan teman-teman dukunnya, dia ceritakan, ada ilmu baru. Tetapi teman-temannya berkata, gak apa-apa, besok dicoba lagi hari kedua. Ternyata hari kedua juga sama. Ketika rapalan ilmu itu sedang terjadi, tiba-tiba Gilbert Lumindong berkata, oh haleluya, rontok lagi. Dan malam itu hari kedua Daud Tony itu muntah darah. Kemudian teman-temannya masih memberikan semangat, maju lagi, besok masih ada hari ketiga. Hari ketiga dia maju sambil berkata, kalau malam ini aku sampai kalah, aku mau berguru sama orang itu. Benar, hari ketiga kembali ngerapal dengan yang lebih kuat lagi, diserang, wus. Dan tiba-tiba Gilbert Lumindong juga berkata, haleluya. Daud Tony detik itu juga muntah darah. Dan singkat cerita, gendeng, gila. Gila mungkin hampir 1 tahun, ngomyang terus. Sampai pada akhirnya suatu hari dia didatangi oleh hamba Tuhan, kemudian hamba Tuhan itu mengingatkan, Pak, yang lalu Bapak sebelum merapal, Bapak ngomong kalau kalah, Bapak mau jadi muridnya dia. Seperti disadarkan, Daud Tony kemudian mulai mikir-mikir, wah, benar. Dan menurut cerita dari pengakuannya Daud Tony, waktu dia gila dia sempat telanjang. Nah, oleh hamba Tuhan inilah kemudian diantar ke Jakarta, kemudian minta maaf kepada Gilbert Lumindong, didoakan dan sembuh. Kemudian Daud Tony berkata, aku mau sekolah Alkitab. Sampai pada akhirnya Daud Tony hari ini menjadi seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal. Jadi kalau Bapak Ibu bisa tahu bahwa kata haleluya itu sedemikian dahsyat. Kata haleluya ketika dikumandangkan Bapak Ibu itu seperti bom atom. Kenapa seperti bom atom? Iya, efeknya itu sampai sinergi. Jadi bom atom misalkan dijatuhkan di satu titik, dung, itu satu titik. Tapi begitu dia jatuh kemudian meledak, efeknya itu melebar, dung, 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 dung. Bisa sekian kilometer. Nah, orang yang setiap kali mau berkata haleluya, 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 di situ ada kekuatan Allah. Ada sebagian orang berkata, Pak, kok jadi latah? Saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau kita bisa selalu berkata haleluya, ya mungkin Anda bangun tidur, Anda baru melek mata gitu, tiba-tiba sambil haleluya, itu bukan refleks. Itu karena Roh Kudus mendiami dirimu. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan bicara soal perasaan hati, bukan. Ya kadang-kadang kan ada orang berkata, oh aku dilawat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, merinding semua. Bukan itu tandanya. Tapi Roh Kudus yang mendiami dirimu, engkau akan secara khusus refleks dari mulut bibirmu keluar dari hatimu. Itu tiba-tiba engkau bisa puji Tuhan. Kapan? Di dalam segala hal. Jadi tidak hanya pada waktu engkau mungkin lagi baik, itu enggak. Tapi di dalam segala hal engkau mungkin lagi sakit,
engkau lagi punya problem, engkau lagi punya beban yang berat. Ketika Roh Kudus di dalam hatimu, engkau pasti langsung bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau orang-orang yang belum mengalami Roh Kudus secara penuh, apa yang terjadi? Bangun tidur langsung mikir, sialan wong kae mangkel ke aku, sialan, sambil gini-gini. Kenapa? Karena setan pun juga berusaha menguasai diri kita. Padahal ketika kita mengikut Tuhan, di situ ada yang namanya peperangan roh, peperangan rohani. Nah, waktu peperangan itu tidak kita seimbangkan dengan kita mendekat kepada Tuhan, yang terjadi apa? Kita akan ketarik. Waktu kita sedang ketarik, apa yang terjadi? Kegelapan hidup itu akan menguasai dirimu. Jadi orang kalau sudah mulai mengalami kegelapan hidup, mulai keluar dari jalurnya Tuhan, apa yang terjadi? Lebih suka menyendiri. Dengar firman malas, dengar suara pujian malas. Kenapa? Engkau tercekam. Tapi coba kalau engkau mulai berkata, Tuhan tolong aku mau dipulihkan sebelum ini tutup tahun. Aku mau puji Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Mungkin kita waktu ngomong seperti itu rasanya berat, tapi Daud pernah mengajarkan kepada kita dengan cara bagaimana? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Anda mungkin akan berkata, wah berarti gendeng ya Pak. Loh Bapak Ibu perlu tahu, kita ini punya 3 unsur, roh, jiwa, tubuh. Tuhan 3 unsur juga, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Anda perlu tahu dalam kitab Kejadian pasal 1, ketika Tuhan mau mencipta manusia, mau membentuk manusia, perkataan Tuhan bagaimana? Baiklah kita membentuk manusia serupa gambar kita. Loh kok Tuhan ngomong begitu kepada diri sendiri? Karena kita perlu tahu Bapak Ibu, hidup kita ini bisa diajak. Makanya orang-orang yang memberikan motivasi, para motivator selalu berkata, apa kabar? Kalau zaman dulu kan jawabannya baik, kan cuma gitu. Kalau sekarang enggak. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Jadi waktu Anda berkata luar biasa, ada orang berkata luar biasa gini, luar biasa ada? Enggak ada. Jadi diberi sebuah penekanan bahwa engkau ini luar biasa. Tapi kalau cuma ditanya apa kabar, kita bisa jawab baik, bisa gitu kan. Tapi coba Anda praktek, apa kabar? Luar biasa. Bisa? Apa kabar? Luar biasa. Bisa? Kan enggak bisa. Demikian juga sewaktu Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Gak mungkin dia ngomong, hei jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku pujilah, kan gak mungkin. Yuk kita ngomong bersama-sama, hai jiwaku pujilah Tuhan dengan keras. 2, 3, hai jiwaku pujilah Tuhan. Lebih keras, sekarang sambil tepuk dada. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Gimana rasanya? Mantap ya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi Anda yang lagi ngelentrek, Anda yang lagi kehilangan semangat, Anda berkata, aku dewean, berat, golek konco cerita orang sekarang ngomong sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saya dulu sewaktu mau sembuh dari hal yang gak beres seperti itu, saya ngomong, Arif harus sembuh, Arif harus sembuh, Arif harus sembuh. Pendeta yang melayani saya berkata, iya Pak Arif sembuh, Pak Arif sembuh. Sama Anda yang bisa berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kita yang mendengarkan akan berkata, iya nanti kamu bisa puji Tuhan. Amin. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, bagaimana agar surya pagi bisa melawat kita dan kita mengalami kelegaan. Yang kedua dalam ayat 69 sampai 71, Zakaria mengajarkan supaya apa? Berlakulah sebagai keturunan orang benar. Yuk kita baca secara bergantian, saya akan baca 69, Bapak Ibu ayat 70, 71 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bersama-sama, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Amin. Firman Tuhan jelas berkata, Ia Tuhan, Ia Yesus menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Kenapa Zakaria sebagai seorang pemuji yang hari itu baru saja lepas dari kebisuan mulutnya, tiba-tiba dia bisa ungkapkan, orang yang ingin mengalami kelegaan itu gimana sih? Dikatakan sekali lagi, ketika engkau di dalam Yesus, Ia akan menumbuhkan sebuah tanduk. Tanduk keselamatan. Siapa itu? Bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Saya waktu baca ini kemudian saya berpikir, kenapa ya kok harus Daud? Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, Tuhan berkata kepada Daud hari itu. Tuhan berkatanya apa? Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hadapanku, Daud bin Isai. Kenapa Tuhan pun bisa senang kepada Daud? Di sini saya tuliskan, ya, ciri-ciri kehidupannya Daud. Ciri-ciri yang dimiliki Daud sebagai orang benar, bapa leluhur yang perlu diikuti keteladanannya. Yang pertama dimulai dengan apa? Daud ini adalah orang yang suka memuji Tuhan. Ya, seorang pendeta berkata, kalau Daud hidup dalam zaman sekarang, Daud itu anak band. Kenapa anak band? Dia setiap hari itu nyanyi. Setiap hari nyanyi. Nyanyiannya itu hanya dengan kecapi, kadang dengan seruling. Kapan? Sewaktu dia sedang mengembalakan kambing dombanya. Jadi setiap hari dia tuh memuji. 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 Nah, rupanya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam kitab Tawarikh, dalam kitab Mazmur, Tuhan itu senang kalau ada orang yang memuji. Tuhan itu akan senang ketika ada orang yang mengagungkan namanya. Tuhan hadir memberikan apa? Pendampingan. Makanya dari sikap Daud yang suka memuji Tuhan, Daud ini terus dikawal, diberikan pagar kemuliaan, diberi kebisaan. Sampai akhirnya Pak Daud ini bisa menjadi pemenang. Jadi kesimpulan yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ini bisa berlaku sebagai keturunan orang benar, cobalah diawali dari hidup kita setiap hari itu dengan puji Tuhan, jangan ngomel. Jangan ngomel, puji Tuhan. Puji Tuhan, jangan ngomel. Jangan ngomel, puji Tuhan. Anda kalau bisa jangan ngomel, sedikit saja, orang di sekelilingmu mesti senang. Gak usah Tuhan. Orang di sekelilingmu dulu. Anda punya suami, coba Anda puji suamimu. Anda punya anak, coba puji anakmu. Anda punya pembantu, coba puji pembantumu. Tapi kalau kita tidak pernah memuji dengan pembantu, kita cuma wong kerjane ora genah, kon ngepel ngene, ngono, ngene, ngono, kon masak gosong, kon junjung banyu, ngomel dan lain sebagainya. Pembantu itu cuma bisanya cuma diem. Pembantu itu cuma bisanya cuma ngapain?
diem. Tapi lama-lama habis itu ngapain? Nyah, mungkin nyonya sudah tidak cocok sama saya tak pamitan ya. Yo kono, pindah kono, pergi. Anda punya uang bisa cari pembantu lagi. Tapi bertahan berapa lama? Kenapa? Omelan itu tidak membuat telinga itu enak. Tidak membuat enak. Demikian juga kalau kita punya pasangan. Coba ibu-ibu ditanya, senang nggak kalau suamimu pulang-pulang ngomel gitu, senang nggak? Halo ibu-ibu, kan nggak senang. Lah bapak-bapak coba ditanya sekarang, Pak, nek bojomu ngomel terus kowe seneng apa ora? Kan nggak senang juga. Tapi coba hari ini kita mulai berubah seperti Daud. Aduh suamiku, kowe tambah tua, kita tambah ganteng. Mungkin suami akan berkata, pret. Tapi coba dipuji lagi. Besok kan uang belanjamu nambah. Sama suami-suami coba yang kadang-kadang mungkin istrinya lagi gosong masaknya atau mungkin kasinen, ya dipuji saja. Wah, ternyata masakanmu memang top. Tapi ya memang rada asin sih. Jadi istri nanti akan senyum-senyum. Mosok toh padahal mau uyah sithik tok. Lah uyah sithik wis sine ngono. Lah nek akeh terus piye? Coba Bapak Ibu seperti Daud mulai memberikan suara pujian. Nanti yang terjadi apa? Ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Kemudian hal yang kedua, ciri yang diberikan oleh Daud, dia memiliki sikap yang tulus meskipun tidak dihargai. Samuel dulu sebagai seorang nabi aja bisa menilai Daud salah. Kenapa? Daud dianggapnya imut-imut, dianggapnya dia tidak bisa apa-apa. Hari itu Samuel ngomong kepada Tuhan, Tuhan ini loh orang-orang yang akan kau pilih menjadi calon nabimu. Tuhan berkata apa? Apa yang kau katakan itu salah, karena aku tidak melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Daud tidak disertakan dalam pemilihan. Kakak-kakaknya melihat Daud itu juga tidak memberikan respek. Kakaknya itu tukang perang, Daud cuma mengembalakan kambing. Dia cuma main seruling, dia hanya main kecapi. Tugasnya Daud cuma ngapain? Bawa rantang. Bawa rantang kemana? Ke medan perang. Ketika berlama-lama di medan perang, kakaknya berkata, kamu ngapain di sini lama-lama? Pulang kamu. Makanya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ibu-ibu yang di sini bagian konsumsi, Anda ternyata adalah laskarnya Tuhan. Beri dulu sorak-sorai buat Tuhan. Nah, jangan nanti, walah aku cuma bagian konsumsi. Daud itu bagian ransum, bagian konsumsi. Nah padahal bagian konsumsi tentu tidak dipandang. Betul enggak? Kalau kasihnya sedikit, komplainnya banyak enggak? Sewiwine kurang siji dikomplain enggak? Enggak apa-apa itu. Kenapa? Yang penting Anda sudah melakukan bagian yang terbaik. Hidup konsumsi. Karena apa? Kemarin tanggal 25 makan. Besok tanggal 31 makan enggak? Makan tanggal 1 hidup konsumsi. Coba tahun depan diubah. 25 orang mangan, 31 orang mangan, tanggal 1 orang mangan. Kemudian ayo setor, ayo urunan, ayo iuran. Mesti Anda tanya, Pak iurannya buat apa? Kanggo pendetone. Wah ora jelas. Tapi coba kalau kita iuran, kita bersama-sama saling mendukung, persembahan kasih. Kemudian 25 makan, 31 makan, tanggal 1 makan, apa kata-katanya? Hidup konsumsi. Amin. Nah itu jadi kalau kadang-kadang mungkin kita tidak dihargai seperti Daud, ya ora apa-apa. Memang itu bagian yang kadang-kadang mungkin kita tidak dianggap. Tetapi lihat, semakin Anda tidak dianggap, Tuhan membawakan tanduk keselamatan. Kemudian ciri yang ketiga dari Daud apa?
Kalau salah, dia berani ngaku. Ini saya tuliskan, dan dia berani mengakui kesalahannya. Ketika dia ditegur oleh Natan, ada seorang memiliki kambing, tetapi ada orang lain lagi yang mencoba merebut kambing itu. Daud bertanya, siapa orang kejam itu? Natan menjawab, Anda. Kok bisa? Iya, istrinya Uria itu cuma punya satu istri, tapi direbut oleh Anda. Detik itu juga tuh Daud tuh merasa malu. Dia langsung berkata, ampuni aku Tuhan. Daud berharga di mata Tuhan, kenapa? Dosa berani diakui, kesalahan berani diakui. Orang yang berani mengaku salah, saya berani pastikan, ketika Anda mungkin salah dengan temanmu, Anda salah dengan keluargamu, Anda sedang cekcok dengan suami atau istrimu, ketika Anda berkata, minta maaf ya Pak, minta maaf ya Mah, aku yang salah. Suami atau istri bagaimana sih jawabannya nanti? Mungkin pertama diam. Tapi waktu kita berani lagi mengaku salah, istri atau suami pasti akan berkata, yo wes, ojo dibaleni, jangan diulang. Sudah paling begitu. Tapi coba Anda punya anak, sudah tahu salah tambah mendelik. Sudah tahu salah malah ngelawan. Sudah tahu salah malah ngancam, tak minggat aku. Kita orang tua diancam sama anak, berkatanya gimana? Ya kono minggat toh, urusah mulai sisan. Kenapa orang tua itu bisa jengkel? Demikian juga Tuhan, ketika kita mempunyai kesalahan, kita menghadap saja kepada Tuhan. Tuhan, kemarin aku salah, aku berbuat dosa, aku mempermalukan namamu, aku salah, ampuni ya Tuhan. Tuhan pasti cuma berkata, iya, jangan ulangi lagi, sudah cuma itu aja. Tapi kalau kita merasa bahwa kita tidak berdosa, firman Tuhan berkata apa? Kita membohongi diri sendiri. Itu ditulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan itu setia kalau kita mengakui dosa-dosa kita. Nah, Daud berani menunjukkan satu sikap. Tuhan, aku salah, aku ditegur. Yang menegur siapa? Orang biasa, Daud raja. Satu posisi terhormat ditegur oleh orang biasa yang hari itu adalah seorang nabi. Daud tidak marah, dia langsung menyesali, dia langsung berkata, aku salah. Jadi kalau kita bisa berlaku sebagai orang benar, sebagai keturunannya orang benar, saya berani pastikan Bapak Ibu, bebanmu yang paling berat hari ini, kau akan bisa berkata, hari ini aku lega. Kenapa? Aku sudah membereskan persoalanku. Tapi kalau kita bertahan dengan pendapat kita hancur. Itu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana surya pagi itu bisa melawat, kemudian kita lega. Yang ketiga, kalau kita bisa memiliki imannya Abraham. Ya, bagaimana imannya Abraham? Saudara perhatikan ayat 72 sampai dengan 74, saya akan bacakan. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yuk, ayat 73 kita baca bersama-sama. 2, 3. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Jadi kalau Bapak Ibu berpegang kepada ayat 73, Anda akan punya pengharapan baru. Kenapa? Orang yang sedang mengalami beban berat, orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang terikat kepada sesuatu hal, kalau kita mengingat janji Tuhan, janji yang diingatkan kembali oleh Zakaria, yaitu sumpah yang diucapkan Allah kepada Abraham
Bapa leluhur kita, Bapa orang beriman, bahwa Tuhan memberikan karunia kepada kita. Loh Pak, apa hubungannya kenapa kita bisa mengalami kelegaan kalau kita bisa memiliki iman Abraham? Iya, imannya Abraham itu adalah iman taat. Abraham di awal ketika diperintah oleh Tuhan dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, Abraham tidak pernah tahu. Apa yang Tuhan bicarakan dia nggak tahu. Tetapi Tuhan hanya berkata kepada Abraham apa? Abraham, sekarang juga kamu pergi dari tempatmu. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua itu artinya apa? Karaktermu yang lama, kehidupanmu yang lama, tata cara adat istiadatmu, tinggalkan itu semuanya. Demikian juga kita sebagai orang yang hari ini sudah sampai penghujung 2024, mau masuk 2025. Kita kan punya ciri-ciri yang lama. Kita masih punya gaya hidup yang lama. Tuhan berkata apa? Tinggalkan. Dimulai dengan taat melakukan yang diperintahkan Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi waktu kita berani tinggalkan gaya hidup yang lama seperti halnya Abraham, saya berani pastikan hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian ciri yang kedua dari Abraham apa? Dia berani mengorbankan yang dia kasihi. Ya, dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dikatakan apa? Abraham mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang dia kasihi. Satu-satunya loh Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mungkin tidak minta seperti itu kepada Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita ini kan punya apa ya, favorit dalam hidup. Nah ini loh yang harus mulai dipersembahkan. Apa itu? Ya yang paling kau bangga-banggakan hari ini. Yang kau selalu agung-agungkan. Apa yang kadang-kadang kita agungkan yang mungkin kita tidak sadari? Sakit hati. Ya Anda cerita sakit hati itu kan Anda pasti tidak akan pernah bosan. Aku kecewa karo si A, kecewa karo si B, kecewa karo si C. Ini sekarang sudah berhenti. Besok cerita lagi, aku kecewa. 10 tahun lagi, masih ada lagi. 20 tahun lagi, masih ada lagi. Selama engkau tidak bisa memutuskan mengorbankan yang kau paling banggakan dalam batinmu, janji Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Abraham hari itu jelas menanti janji Tuhan itu puluhan tahun untuk mendapatkan Ishak. Ketika hari itu Ishak sudah diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, tiba-tiba Tuhan berkata lagi, persembahkan. Tetapi dia percaya ini sebuah tantangan yang berat. Sama, engkau melepaskan sesuatu yang kau selama ini sudah simpan itu berat, sangat berat. Tapi saya mau sampaikan, ini pilihan kita untuk menyongsong 2025. Mau tinggalkan yang lama atau tetap mau dibawa di tahun yang baru. Kalau engkau mau tinggalkan sesuai dengan perkataan tadi dalam Lukas 1 ayat 78-79, saya berani pastikan surya pagi itu siap menyambut Anda. Surya pagi Tuhan Yesus itu siap membawa Anda di dalam jalan kemenangannya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita akan menaikkan satu pujian, ya pujian yang amat sangat lama. Judulnya Aku Bahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi
kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi. Kita bersama-sama berdiri, ungkapkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Tunjukkan ekspresimu memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami selalu ingin memuji Engkau selamanya, bahwa kami beriman terus selamanya akan Engkau Tuhan, dan kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya dalam kasih karunia-Mu terus memberkati kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai kami. Immanuel, Immanuel, itulah keyakinan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu. Biarlah kami menjadi terus semakin hari semakin baik Tuhan, dan semakin terus memuliakan, dan semakin terus Tuhan menjadi anak kesayangan-Mu ya Bapa. Tuhan, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang terus mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan ketulusan. Amin. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang selalu takut, taat dan patuh akan Engkau Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai senantiasa. Terima kasih buat berkat anugerah lawatan daripada-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati keluarganya maupun terus Tuhan dalam penyertaan-Mu. Terus dalam hikmat marifat yang Engkau curahkan pada hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga semua dalam tangan-Mu seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau berkati dengan sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Engkau berkati kami dengan hati yang terus Tuhan, terus bersukacita akan Engkau. Kami Tuhan mengucap syukur, dan kami pulang membawa sukacita-Mu. Kami pulang membawa damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini ya bisa menghantarkan kita untuk bisa menyongsong tahun baru di tahun 2025. Kita akan menjalani bersama-sama dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya mengundang petugas kolektan yang akan mengedarkan kantong dan kita akan memberikan korban syukur. Dan di tempat Bapak Ibu duduk masih ada amplop untuk persembahan Natal dan Tahun Baru. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, sesudah kami boleh kembali menerima akan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan terus mengarahkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh terus tetap setia di dalam mengiring Engkau sampai Tuhan memanggil kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik, korban syukur di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati akan seluruh jemaat Tuhan di pagi hari ini. Berapapun yang kami berikan Tuhan, biarlah boleh menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini, boleh menunjang pembangunan akan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mengangkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu
kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita bersuka di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk korban persembahan yang sudah diberikan. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan satu pujian penolong yang setia, yang selalu memenuhi keperluanku, segala perkara dapat kutanggung. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang setia, yang sudah menopang, menolong, bahkan membawa kami di penghujung tahun 2024. Dan bersama-sama kami berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan, atas pemeliharaan. Dan kami mempercayai di waktu mendatang, tahun 2025, Engkau akan semakin memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami pemeliharaan yang ajaib, penghiburan yang datang daripada Tuhan, penghiburan yang datang daripada Allah Roh Kudus, yang memampukan kami menapaki tahun 2025 dengan gemilang bersama Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan iman kami pada pagi hari ini, supaya Tuhan melihat bahwa apa yang kami katakan adalah kebenaran yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan berpisah dan hamba-Mu berdoa Tuhan, secara khusus untuk keluarga dari Bapak Suwondo almarhum, di mana mereka sedang mengalami duka cita. Tuhan Allah yang memberikan penghiburan, menolong akan keluarga ini. Bahkan sampai selesainya prosesi, semuanya Tuhan kawal, semuanya Tuhan pimpin, dan semuanya menjadi baik. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kami semua yang hadir. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan anugerah kasih, pertolongan demi pertolongan yang ajaib, sehingga kami boleh semakin yakin bahwa Tuhan yang kami ikuti adalah Tuhan yang baik. Kami pagi hari ini juga berdoa Tuhan untuk anak kami Aryo yang sedang mengalami sakit cacar. Kiranya Engkau menjamah,
Engkau menolong dan juga memulihkan. Bahkan ketika sembuh Tuhan, tubuhnya tetap menjadi tubuh yang sempurna. Tidak ada bercak, tidak ada tanda-tanda yang lain, kecuali tanda yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau berkati akan kedua orang tuanya, selama minum obat, selama perawatan Tuhan juga menjagai dengan cara yang ajaib. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara kami Bapak Johnson yang sampai hari ini juga masih mengalami kelemahan. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan beri kesempatan yang baru untuk dia boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk ibadah tutup tahun Selasa 31 Desember, ibadah sulung awal tahun 2025 tanggal 1. Tuhan kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong dan juga memberkati semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Tuhan menyatakan akan semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur.